Hari ini kita mau ngobrol tentang perasaan minder, kecil hati, atau kurang percaya diri. Banyak sekali kesempatan diberikan kepadanya, tapi ditolak karena merasa diri kurang mampu, nggak bisa, kesempatan tidak datang kedua kali. Ya. Maka bagaimana kita bisa mengatasi perasaan minder ini? Pertama-tama kita harus pahami, ada dua mindset penting di balik tindakan minder ini, di balik perilaku minder ini. Yang pertama, minder itu adalah perilaku yang dipelajari. Kenapa dipelajari? Karena kodrat kita sebagai manusia itu adalah berani. Kita itu pada dasarnya pemberani. Coba lihat anak-anak. Anak-anak itu kan berani sekali. Mereka mau teriak, mereka mau guling-guling, mereka mau nangis jerit-jerit. They just do whatever they like to do. Mereka nggak peduli. Jadi dari anak-anak menuju sekarang menjadi remaja atau dewasa, dan kita menjadi minder, kan berarti something happen along the way, kan ada yang terjadi gitu. Jadi perilaku ini dipelajari. Yang kedua, perilaku ini adalah perilaku pilihan. Karena saya yakin banget, percaya banget bahwa orang minder itu tidak selalu seperti itu. Tidak kartu mati harus minder gitu. Misalnya kalau dia kumpul sama keluarga, teman-teman dekatnya, ya, dia bisa jadi orang yang lebih terbuka. Atau di sosial media, misalnya dia jadi orang yang lebih berani mengungkapkan diri lewat pesan yang dia kirim, artikel yang dia tulis, dan lain sebagainya. Jadi minder itu adalah perilaku pilihan. Nah sekarang, bagaimana cara mengatasi rasa minder ini? Pada dasarnya, otak kita itu seperti lemari arsip yang menyimpan semua kenangan, semua memori kita. Jadi ada memori yang menyedihkan, ada memori yang membanggakan. Nah, kita jadi minder kalau kita lebih banyak membuka lemari arsip yang bikin kita galau, yang bikin kita minder. Kita mengingat kembali kejadian-kejadian yang membuat kita merasa seperti itu. Dan ini nyata, ya. Jadi kamu punya bukti yang mengatakan kamu memang nggak mampu, kamu memang nggak bisa. Ada buktinya, sudah terjadi. Tapi hanya karena itu pernah terjadi, kan tidak mungkin kita bisa mengatakan, oleh karena itu selamanya saya seperti itu, kan. It's not fair, kan. Oleh karena itu, kita harus bisa menerima bahwa saya memang waktu itu tidak bisa. Saya merasa tidak mampu, karena pemahaman saya, pengetahuan saya, pengalaman saya, kematangan saya hanya sampai di situ. There is nothing more I can do. Waktu itu saya memang segitu. Tapi sekarang kan saya sudah menjadi orang yang lebih baik, lebih dewasa, lebih mampu, lebih bertanggung jawab. Sangat tidak fair kalau saya tetap dibawa-bawa akibat kegagalan saya masa lalu. Ya, jadi langkah pertama adalah mengakui bahwa waktu itu memang saya masih belum cukup dewasa seperti sekarang. Itu langkah pertama. Langkah kedua adalah melawan pikiran-pikiran yang negatif. Kalau tadi kita membuka lemari-lemari kenangan masa lalu yang memilukan hati, pasti ada juga dong lemari-lemari kenangan yang membanggakan hati, yang berisi kemenangan, prestasi, hal-hal lain yang membuat kamu jadi besar hati. Nah, ketika kamu mulai muncul pikiran yang bikin kamu jadi minder, lawanlah dengan membuka lemari yang berisi kenangan-kenangan yang indah, yang membanggakan, yang membangkitkan rasa percaya diri. Jadi harus ada perlawanan. Yang ketiga, semua kenangan-kenangan yang indah ini, yang bikin kamu jadi percaya diri, itu mestinya didokumentasikan, mestinya dicatat, ditulis, dipajang bahkan, supaya ketika kamu melihatnya, kamu langsung otomatis mengcounter pikiran negatifmu menjadi pikiran yang positif. Misalnya kita mencari pekerjaan atau mencari jodoh, kan kita mau mengesankan orang lain. Mengapa kita tidak pertama-tama mengesankan diri kita dulu? Bahwa kita mampu, kita bisa, kita layak. Ya. Nah, satu lagi tips dari saya. Tips dari saya yang terakhir adalah coba cari apa bakat.
Setiap orang pasti dikaruniai dengan bakat. Kalau kamu tahu di mana bakat, kamu jadi ahli di bidang bakatmu itu, percaya deh, kamu tidak akan jadi minder lagi. Tidak akan merasa dirimu kecil. Kamu akan menjadi orang yang bangga dengan dirimu karena bakatmu itu. And you can change from passion to profit. Ya, so thank you for watching. Sampai jumpa di episode yang berikutnya.